pendidikan ya. Baik, tidak panjang lebar langsung saja kepada Ustadz kami persilakan. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustadz Budi Setiawan MAG selaku Ketua LDTBA. Hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang penuh berkah ini, kita kembali berkumpul dalam suatu momentum yang sangat berbahagia, yakni momentum pengakuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian yang disampaikan pada kesempatan ini itu kajian serial pendidikan Islam dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim wa Asalibuhu Kita. Sebuah kitab fenomenal yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Buddha. Beliau adalah ulama kontemporer di Timur Tengah. Maka dari itu, saya rekomendasikan kepada mahasiswa untuk memiliki kitab ini. Ya, ada dalam bentuk PDF ataupun bisa juga dibeli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim ini penting bukan hanya untuk pendidik di lembaga formal, tapi penting untuk kita semuanya. Pendidik secara fitrah insani, bapak dan ibu di alam keluarga, bapak dan ibu di lembaga pendidikan non formal di masyarakat, khususnya bagi bapak dan ibu di lembaga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kitab ini ada dua poin penting. Yang pertama, kita akan mengkaji tips sukses. Bagaimana profil Rasulullah SAW menjadi guru yang sukses sepanjang hayat. Sehingga di bahasan kita kali ini, itu kita akan memotret salah satu murid Rasulullah yang gemilang. Sehingga pasca wafatnya Rasulullah, muridnya tersebut itu menjadi fuqaha. Sehingga setelah peninggalan Rasulullah, banyak orang-orang itu belajar kepada beliau. Nah, jadi itu yang penting. Yang kedua adalah wa asalibuhu fitakali. Metodologi, pendekatan, ya. Bagaimana Rasulullah sukses mendidik para sahabat. Tentu ini sangat penting untuk kita kaji. Ustaz, apakah ada persamaan dengan metode kontemporer ataupun sosial hari ini? Tentu ada. Tapi ada yang lebih mendasari karena hal ini bersumber dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menerapkan metode ini, kita ingat dan kita sedang mengimplementasikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dimensi pendidikan sehingga lahirlah mujahid-mujahid peradaban Islam di dunia pendidikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada metode propetik mendesain pendidikan yang efektif, yakni pendidikan yang tidak membosankan, pendidikan yang tidak menjenuhkan. Dan inilah yang diperankan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini guru, orang tua, tokoh masyarakat, perhati pendidikan itu dihadapkan dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, di mana murid itu tidak menjamin masuk ke sekolah itu belajar karena emosionalnya ini banyak terganggu, baik terganggu karena hal lingkungan ataupun pola asuh yang tidak baik ataupun karena pengaruh media sosial yang tidak tidak baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua bisa dikantor ketika kita mengambil peran bagaimana Rasulullah itu mendesain pembelajaran yang efektif,
pembelajaran yang efisien sehingga tidak membosankan, akan tetapi membangun semangat peserta didiknya agar mereka itu giat di dalam menimba ilmu, giat di dalam mengamalkan ilmu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Imam Muslim. Kunna julusan inda babi Abdurrahman bin Mas'ud nantadiruhu. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu menceritakan ada sahabat Nabi yang mendatangi rumah Abdurrahman bin Mas'ud. Nantadiruhu. Famarra bina Yazid bin Muawiyah. Fakunna a'luhu bimakani. Yang mana sekumpulan orang-orang tersebut duduk di depan rumah Abdullah bin Mas'ud. Yang tak lama kemudian datanglah Yazid bin Muawiyah. Maka sekelompok orang tersebut berbicara. A'limhu bimakan. Wahai Yazid, sampaikanlah kepada Abdullah bin Mas'ud tentang kehadiran kami. Fadahala alaih falam yalbasu an akhraja alaina Abdullah faqala inni ahbaru bimakanik. Maka Yazid bin Muawiyah itu masuk ke dalam rumah Abdullah bin Mas'ud, kemudian menyampaikan pesan dari sekelompok sahabat yang ada di luar rumah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Fama yamna'uni an akhruja ilaikum illa karahiyatu an unil." Sesungguhnya tidak ada hal yang merintangiku untuk keluar menemui para sahabat yang lain illa karahiyatu an umalik. Akan tetapi aku khawatir membuat mereka itu bosan, membuat mereka itu jenuh. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatahallna bil mau'izati fil ayyam makhafat as-samah alaihi. Karena aku ingat bahwasanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatahawwaluna bil mau'izati fil ayyam. Dulu Rasulullah itu senantiasa mengajarkan kami tentang nasihat tertentu, tentang pelajaran tertentu, tentang ilmu tertentu bil mau'izati fil ayyam. Di dalam satu pekan itu hanya beberapa hari tertentu. Lantas apa tujuannya? Apa maksudnya? Makhafatas samah alaih. Yang disampaikan Rasulullah itu tidak mengajarkan kami setiap hari, tidak memberikan kami nasihat setiap hari, tidak memberikan kami ilmu setiap saat, pada melainkan hanya pada hari-hari tertentu. Itu tujuannya makhafatas samah alaina, agar para sahabat yang menambah ilmu kepada Nabi itu tidak merasakan kebosanan, tidak merasakan rasanya jenuh di dalam mengikuti pembelajaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada hal yang sangat menarik. Yang pertama yang dimaksud dengan pembelajaran profetik yang efektif, yang efisien, yang tidak membuat jenuh dan bosan, yaitu hendaknya seorang guru memperhatikan waktu pengajaran. Iya, dengan memperhatikan waktu pengajaran, itu dapat mengontrol laju semangat peserta. Karena fitrah manusia ada kalanya semangat dan ada kalanya itu pun. Maka dengan digunakan
waktu-waktu tertentu untuk menuntut ilmu dan waktu-waktu tertentu untuk rehat atau disebut dengan utlah itu dapat menjadikan semangat belajar itu kontinuitas. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Apalagi tentang aspek menasehat. Ya, jadi ada momen-momen yang perlu diperhatikan. Dan yang kedua dari hadis ini karena yatahaluna bil mau'idhah fil ayyam di dalam satu pekan hanya beberapa hari tertentu. Jadi setelah memperhatikan waktu seorang pendidik agar muridnya tidak jemu, maka desain pembelajarannya itu memperhatikan tempat pembelajaran, lingkungan belajar. Ketika lingkungan belajar ini kondusif, maka akan lebih optimal. Sehingga pembelajaran akan gemilang dan mampu dicerna dengan total. Itulah yang disampaikan oleh Nabi mahafata sama alainya. Agar para sahabat itu tidak jenuh, melainkan antusias dan mudah dicerna secara optimal. Ya. Kemudian yang ketiga, itu memperhatikan emosi, memperhatikan psikolog. Ya, apalagi di hari ini, murid kita, anak didik kita, itu banyak tanggungan hadirin sekalian. Belum tanggungan tugas-tugas studi di sekolah ataupun Bapak Ibu di kuliah. Ada juga yang sudah punya tanggungan di dalam keluarga, tanggungan di masyarakat. Ada juga tanggungan di organisasi ataupun komunitas tertentu. Maka dengan bergulirnya waktu emosional akan mudah rapuh. Sehingga dengan bijak memperhatikan emosional dan psikologis ini, guru akan mendesain pembelajaran tidak monoton, tapi lebih efektif dan kreatif. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis tersebut diperkuat dari riwayat Imam Bukhari. Kana Abdullah yudakir nas fi kulli khamis faqala lahu rajul ya Aba Abdurrahman hadhihi kunya Abdullah ibn Mas'ud inna nahibbu hadisaka wa nashhidihi. Nah, ini sangat menarik. Diceritakan karena Abdullah. Jadi di sini Abdullah ibnu Mas'ud itu senantiasa yudakir nas fi yaumi khamis. Itu memberikan pembelajaran kepada manusia setiap hari Kamis. Maka datanglah utusan daripada sahabat yang lain kepada Abdullah bin Mas'ud. Inna nuhibbu hadisaka wa nastahihi walau itu annaka hadastana kulla yawm. Ya, utusan tersebut menghadap kepada Abdullah bin Mas'ud. Inna nuhibbu hadisaka. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kami itu senang belajar denganmu. Kami gemar menuntut ilmu denganmu. Walau itu annaka hadastana kulla yawm. Maka maukah engkau mengajari kami kulla yawm, setiap hari, setiap waktu. Faqala ma yamna'uni an ahadukum illa karahiyatu an umillakum. Ya, jadi sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk mengajari kalian tiap hari. Illa karahiyatu an umillah. Akan tetapi aku khawatir itu bisa menjadi kalian bosan menuntut ilmu. Wa inni atahawatu bil mau'idah kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna biha makhafata sama alaihi. Bahwa dulu aku itu mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, memberikan ilmu, pelajaran kepada kami itu hanya beberapa hari dalam
sepekan yang tujuannya makhafata sama alaina, agar para sahabat yang menimba ilmu dari Nabi itu tidak jenuh, tidak bosan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini kita akan mengambil istifadah. Istifadah yang pertama, bagaimana manifestasi pendidikan Rasulullah melahirkan murid yang gemilang, siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud itu di dalam pendidikannya digemari oleh manusia di zaman, ya, bahkan ingin menimba ilmu setiap hari, setiap waktu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kunci sukses Abdullah bin Mas'ud sehingga itu menjadi murid yang sukses dari murid-murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abdullah bin Mas'ud disebut dengan sahibul si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat, ya, yang mengetahui rahasia-rahasia penting Rasulullah. Karena Abdullah bin Mas'ud itu adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada para sahabat yang menyangka annahu, seolah-olah Abdullah bin Mas'ud itu adalah bagian keluarga Nabi. Kenapa? Karena saking dekatnya Abdullah dengan Rasul. Paling sering Abdullah bin Mas'ud itu keluar masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking dekat. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang senantiasa membersamai beliau. Orang yang senantiasa menyediakan air beliau, menyediakan tempat duduk beliau. Bahkan orang yang senantiasa menyediakan alas kaki Rasul, baik untuk dipakai ataupun untuk dilepas. Abdullah ibnu Mas'ud sangat dekat. Dan begitulah Rasulullah membangun pendidikan yang gemilang sehingga muridnya merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga pada suatu hari ada peristiwa yang sangat menarik dari sosok Abdullah Mas'ud dengan Nabi SAW sebagai manifestasi pendidikan profetik yang dengannya kita mengambil potret inspirasi bahwasanya Abdullah Mas'ud itu berdoa di masjid. Kemudian Nabi menghampiri, wahai Abdullah Mas'ud, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Apa yang disampaikan doa Ibnu Mas'ud? Allahumma inni iman la yakfa wa na'iman la yanfa wa murafaqatan nabi fi a'la ghurafil jannah. Ya Allah, aku memohon iman layak, iman yang kuat, iman yang kokoh, layak, sehingga aku itu tidak mati. Wa na'iman la yanfa, dan aku memohon nikmat yang langka, nikmat yang tidak terputus. Dan yang sangat spesial dari doa ini adalah wa murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ala garafil jannah. Abdullah bin Mas'ud memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa membersamai Nabi murafaqatan jannah. Bukan hanya membersamai Nabi di dunia, tapi di garafil jannah. Ya, di surga yang paling tinggi yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan yang gemilang yang dilahirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melahirkan murid yang mencintai gurunya, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud dikisahkan di dalam hadis ini, ya, inna nuhibbu hadisaka wa nasta'ihi. Ya. Jadi sekelompok dari para manusia yang menuntut ilmu dari Abdul Mas'ud itu menceritakan nahnu nuhib.
Kami mencintai pembelajaran. Pendidikanmu sangat luar biasa. Kami mengagumimu. Maukah kamu mengajari kami setiap hari? Ya, tapi apa jawaban Ibnu Mas'ud? Ma yamna'uni an uhaddisakum illa karahiyatu an unni. Jadi, tidaklah ada sesuatu yang merintangiku untuk mengajarkan kalian setiap hari. Akan tetapi aku khawatir kalian itu jenuh. Dan kekhawatiran ini berdasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makhafata samah alainya, bahwa dulu Nabi ketika mengajari Abdullah ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lainnya itu memperhatikan waktu belajar, memperhatikan kondisi psikologisnya, memperhatikan lingkungan belajarnya sehingga makhafata sama alaih, ya, terhindar dari berbagai bentuk kondisi belajar yang menjenuhkan. Jadi Rasulullah itu sangat khawatir kalau apa yang disampaikan itu membuat muridnya jenuh. Dan itulah yang harus terbangun oleh guru, oleh orang tua dari apa yang disampaikan kepada muridnya. Apa yang disampaikan kepada anak didiknya. Khawatir yang disampaikan itu membuat kejenuhan. Sehingga kalau jenuh tidak efektif. Kalau sudah tidak efektif, maka apa yang disampaikan, baik nasihat, baik motivasi, baik pelajaran yang lainnya, itu tidak dapat diterima dengan optimal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga, bahwa diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru." Sangat menarik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi, makhafata samah alaina, pembelajaran agar tidak menonton, pembelajaran agar tidak terkesan membosankan, itu Rasulullah memberikan tips. Yassiru wala tu'asir. Jadi ketika guru mengajar, orang tua mendidik, yassiru. Mendidiklah dengan mudah. Mendidiklah dengan kasih sayang. Wala tu'asir. Dan janganlah mendidik dengan memberatkan, mempersulit. Ya, jadi ini adalah tips di dalam pendidikan. Jadi guru, orang tua mendidik dengan kemudahan. Sehingga tidak membebani muridnya di luar batas kemampuan. Wabashiru wala tunafi. Dan mendidiklah dengan memberikan kabar gembira. Mendidiklah dengan mengedepankan reward, hadiah, apresiasi, wala tunafiru. Dan janganlah Anda ketika mendidik itu membuat anak didik kalian tuh lari, membuat anak didik kalian tuh tidak mau lagi belajar karena bosan, karena gurunya tidak menarik, karena orang tuanya galak, kilar, dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada 4 poin tips agar pendidikan kita tidak monoton. Yang pertama, yasir. Buatlah kemudahan-kemudahan, ya, sehingga guru menjadi fasilitator suksesi belajarnya terstabil. Dan jangan tuasir, jangan mempersulit. Wabashiru wala tunafir. Berikanlah motivasi yang membangun spiritual sehingga mereka semangat di dalam riwayat yang lain dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW idza ba'asa ahada min ashabihi fi ba'di amri qala bashiru wa la tunafiru
wa yassiru wa la tu'assir. Ini sangat benar. Kalau di dalam redaksi hadis yang pertama, itu Rasulullah memberikan peranan nyata bahwa Rasulullah yang langsung bahwa mengajar itu ya permudah, jangan persulit. Berikanlah motivasi, reward, apresiasi. Jangan diintimidasi. Jangan dibuat mereka itu tidak nyaman. Tapi di dalam keterangan ini bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk ya para sahabat yang lain dan untuk kita semuanya. Tidak bahasa ahad min ashabin fi ba'di amr. Jadi Rasulullah ya ketika ingin mengutus seseorang untuk urusan tertentu, untuk misi tertentu, itu senantiasa memberikan pesan, memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Yaitu basyiru wala tunafu. Ketika Anda berdakwah, ketika Anda berjuang di jalan Allah, ketika Anda berdakwah, mendidik, ataupun dalam dimensi yang lainnya, basyiru wala tunafi. Berilah kabar gembira. Berilah kabar-kabar tentang motivasi yang menggembirakan. Wala tunafi. Dan janganlah mereka itu dibuat lari. Sehingga mereka tidak mau lagi untuk menuntut ilmu, untuk menerima dakwah, untuk menerima Islam. Wa yasiru wa tuasir. Permudah dan jangan persulit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik ketika kita mendesain pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga terhindar dari kejenuhan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keterangan hadis tersebut itu diperkuat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan pembelajarannya sangat inspiratif. Di dalam surat At-Taubah ayat 128. Nah, teman-teman yang ada mushaf bisa dibuka. At-Taubah ayat berapa? Ayat 128. Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim." Ayat ini menggambarkan tentang pembelajaran Rasulullah yang tidak monoton, tapi pembelajaran yang efektif dan efisien. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bahwa sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW min anfusikum, ya, dari umat manusia, azizun alaikum ma'an, yang mana memiliki karakteristik pengajaran azizun alaihi ma'an. Rasulullah itu senantiasa merasakan perih getihnya menuntut ilmu terhadap murid. Ketika muridnya merasa kesulitan, maka Rasulullah pun merasakan hal itu dan membuatnya mudah. Ketika para sahabat yang menuntut ilmu merasa gundah gulana, maka Rasulullah pun ikut prihatin, ikut terpanggil emosi, sehingga membersamai dan berikan motivasi. Harisun alaikum bil mu'min. Rasulullah itu sangat sekia, sangat semangat di dalam mendidik para sahabat bil mu'min, sehingga para sahabat itu menjadi generasi yang mukmin sejati. Dan Rasulullah itu semangat di dalam menebarkan dakwahnya bil mu'min, agar orang-orang yang ingkar kepada Allah menerima dakwahnya dan memeluk Raufur Rahim, dengan satu kasih sayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya yang harus dibangun di dalam mendesain pembelajaran agar memperhatikan makhafata samah alaina, agar anak didik kita, murid kita itu tidak jenuh, tidak bosan.
akan tetapi semangat, cinta kepada ilmunya, cinta kepada gurunya, dan menjadi regenerasi murid di kemudian hari yang gemilang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Semoga renungan ini memberikan semangat agar lahir pendidik-pendidik gemilang, baik lembaga formal, non formal, ataupun informal. Semoga renungan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin diskusi atau bertanya, boleh dikirim di kolom chat atau juga boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya. Nah, silakan. Tafadhol. Silakan yang mau bertanya, berdiskusi, boleh diaktifkan mikrofonnya. Boleh juga kalau malu bertanya, boleh bertanya lewat kolom chatnya. Nah, silakan teman-teman sekalian. Gimana? Silakan. Oke, sepertinya cukup nih saat nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Alhamdulillah, berarti bisa dicerna ya saya ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, saya kira cukup Ustaz ya. Alhamdulillah. Mm, Baik, kalau begitu kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Jabbar Idaluddin yang telah menyampaikan sharing session materi pada malam hari ini. Juga teman-teman saya ucapkan yang sudah hadir bergabung pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di pekan berikutnya dalam program kajian mahasiswa. Tadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام Waalaikumsalam. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.